Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita belajar untuk mendalami firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan 12. Tetapi sebelum itu, agar semuanya berjalan lancar dan dapat bimbingan dari Tuhan, marilah kita untuk berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan kepada kami, kesehatan terutama, juga berkat-berkat-Mu yang telah melimpah, yang telah Tuhan berikan, sehingga kami selalu berkecukupan, tiada kekurangan. Di dalam Tuhan Yesus, semuanya itu kami mendapatkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bacaan firman yang diambil dari 1 Timotius bab 6 ayat 11 sampai 12 yang demikian. Tetapi hai manusia Allah, jauhilah semuanya, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau mengikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Di dalam ayat 11 tadi, di sana disebutkan, hai manusia Allah. Kalau begitu, apakah ada manusia yang bukan Allah? Hai manusia Allah di sini yang dimaksudkan adalah manusia yang selalu menurut atau melakukan segala sesuatunya dalam ajaran Allah, itu disebut manusia Allah. Sedangkan selainnya adalah manusia iblis, karena yang dianut adalah bukan ajaran Allah sendiri. Juga ditekankan pada ayat 11 tadi bahwa kita harus beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah ialah pernyataan bakti terhadap Allah sesuai dengan ketentuan agama. Ibadah sangat penting bagi orang percaya. Ibadah bisa dilakukan secara bersama-sama di gereja, juga bisa sendiri-sendiri dimanapun di tempat yang pantas untuk menghadap Tuhan. Ibadah dilakukan dengan khusyuk, konsentrasi, dan penuh perhatian. Konsentrasi penuh itu tidak setengah-setengah hati, dan pikiran hanya ditujukan kepada Allah sebagai pusat perhatian. Kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan sangat dibutuhkan. Ibadah yang setengah-setengah ialah beribadah tetapi sambil main HP. Beribadah tapi ngobrol dengan kiri kanannya. Beribadah pikiran yang kemana-mana. Itulah ibadah yang setengah-setengah. Bahkan mungkin ada yang beribadah sambil mencari kelingahan kiri kanan untuk memiliki barang orang lain. Itulah ibadah-ibadah yang setengah hati. Ibadah bukan hanya sekedar rutinitas. Kalau hari Minggu secara rutin ikut-ikut ke gereja, biar dianggap rajin beribadah. Bahkan ada yang ke gereja untuk isi daftar hadir saja katanya. Alkitab menyatakan
latihlah dirimu dalam beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu sangat berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik itu dalam hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius bab 4 ayat 7b sampai 8. Dan ibadah itu kalau disertai dengan hati yang tulus dan mendalam, besar keuntungannya. 1 Timotius bab 6 ayat 6. Mari perhatikan dengan sungguh ibadah kita. Jangan sembarangan, apalagi menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Dan apa yang dipercayakan Tuhan, lakukanlah itu dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Kehidupan kita harus menghasilkan buah roh secara nyata. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sekarang dari ayat 12 tadi kita diminta untuk bertanding. Hidup kekristenan ibarat berada di arena pertandingan. Bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut bertanding untuk mendapatkan kemenangan dan hadiah. Karena itu, bertandinglah begitu rupa sehingga memperoleh kemenangan dalam pertandingan tersebut. 1 Korintus 9 ayat 24. Orang percaya bertanding dalam iman. Kita tak tahu seberapa kuat iman kita sebelum kita masuk dalam pertandingan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, agar supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman kita. Di tengah ujian dan penderitaan yang ada, tetaplah kuat. Jangan sampai kita putus asa dan berhenti di tengah jalan. Sebaliknya, tetaplah taat dan kerjakan serta jaga keselamatan kita dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Mari kita belajar dari Ayub dan Rasul Paulus. Meski menghadapi aniaya, penderitaan, ancaman, dan segala bentuk kesukaran, dia tetap maju karena dia tahu bahwa Tuhan telah menyediakan upah, yaitu mahkota kehidupan bagi setiap orang yang setia sampai akhir. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tutup daripada renungan pagi ini dengan doa. Menghadap kehadirat-Mu lagi ya Bapa, hamba-Mu mengucap syukur dan diperbanyak terima kasih atas tuntunan-Mu, bimbingan-Mu, sehingga kami telah belajar untuk mengetahui firman-Mu, dan bisakanlah kami masing-masing untuk melakukan firman-Mu tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami hanya berserah diri kepada-Mu saja dalam kehidupan kami, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kami juga mengucap syukur kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami satu persatu. Lebih-lebih kepada saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan pagi saat ini. Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan penuh kesehatan, dan Tuhan berikan kegembiraan dalam kehidupannya. Ya Tuhan, semuanya itu kami selalu mohon kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.